Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil yang kita tunggu-tunggu, Mitsubishi X-Force. Mitsubishi melakukannya lagi. Kalau kita ingat 6 tahun lalu di tahun 2017 ketika mereka meluncing Xpander, publik terkejut karena mereka bisa membuat Xpander sangat mirip dengan Mitsubishi XM Concept. Dan di tahun ini mereka meluncurkan compact SUV terbaru mereka yang bentuknya sama persis dengan mobil konsepnya, yaitu Mitsubishi XFC. Bahkan namanya pun sangat mirip, yaitu Mitsubishi X-Force. Dan di video kali ini saya akan beritahukan kepada Anda apa saja detailnya, karena mobil ini baru hari ini meluncur di Gias 2023 tanggal 10 Agustus. Dan kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk review ini jauh hari sebelum launching. Jadi saya akan jelaskan kepada Anda apa saja detailnya, apa mesin yang digunakan, bagaimana interiornya, apa saja fitur-fiturnya, dan apakah mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan. Jadi ada dua varian dari Mitsubishi X-Force ini, varian Exit dan varian Ultimate yang tertinggi seperti yang ada di sebelah saya ini. Kita lihat dulu yang paling mencolok dari mobil ini adalah desainnya. Anda bisa lihat Mitsubishi X-Force ini betapa miripnya dengan Mitsubishi XFC Concept. XFC seperti ini dan begitu jadi produksi massal seperti ini. Ya memang ada beberapa perbedaan. Misalnya di sini ada lubang air intake yang besar di mobil konsepnya, di sini tidak ada, tapi digantikan dengan ada fog lamp yang sangat mungil dan menarik ini di bagian bawah. Kemudian spion kalau di XFC itu menggunakan kamera, tapi tentunya untuk produksi massal di Indonesia karena peraturan kita juga tidak mengizinkan, spion tetap normal. Tapi lampu, lihat, saya nggak percaya tadinya lampu model seperti ini bisa masuk ke produksi, ternyata benar-benar dimasukkan oleh Mitsubishi. Jadi ini adalah lampu kecil sekaligus DRL-nya. Kalau kita nyalakan lampu besar, lampu besarnya itu pipih sekali di sini. Ada dua lampu LED. Dan kalau misalnya kita sen atau hazard, dia akan seperti ini. Semuanya jadi sen. Nggak mungkin nggak kelihatan, dari jauh pun sudah kelihatan kalau mobil ini ngesen. Jadi dari desain lampunya ini kita bisa lihat bahwa Mitsubishi memakai resep yang sama lagi, dan ini adalah resep yang menurut saya menarik ya, karena banyak orang itu kecewa dengan mobil konsep. Mobil konsepnya keren, begitu jadi mobil benerannya jauh sekali. Mitsubishi 2 kali minimal yang saya tahu melakukan hal yang fenomenal. Saya matikan dulu. Dengan membuat mobil ini dari depan sudah terlihat sama persis seperti mobil konsepnya. Dan kita bisa lihat di sini logo Mitsubishi juga diletakkan di area depan, bukan di atas kap mesin, dan ini menambah gagah, apalagi dia tegak sekali ya, bagian depannya benar-benar gagah seperti sebuah SUV. Nah, yang menarik di bagian dalam grill ini ada kotak yang ini kami curigai tempat untuk fitur radarnya atau ADAS, Advanced Driving Assistance System. Tapi untuk model yang pertama kali dijual di Indonesia ini, dia belum dilengkapi ADAS, tapi sini sudah ADAS ready nih, sudah disiapkan. Mungkin di next development-nya atau di next improvement-nya akan disematkan ADAS. Untuk ban dan velg menggunakan 18 inci, velgnya two-tone dan bannya ukurannya 225/50 R18. Nah, kembali lagi ke desain. Desain bagian sampingnya buat saya it's okay. Nggak yang terlalu wow gitu ya, karena ini adalah sebuah SUV yang mementingkan kepraktisan. Jadi dia bagian belakangnya juga harus tinggi, tidak bisa terlalu melandai untuk menjaga headroom dan cargo room di belakang. Kemudian
ground clearance juga dibuat tinggi. Sedangkan mobil konsepnya kan kelihatan dia lebih rendah. Dan ngomong-ngomong ground clearance, ini adalah ground clearance yang tertinggi di kelasnya, 222 mm. Dan kelihatannya memang walaupun mobil ini front wheel drive, bukan all wheel drive, tapi disiapkan untuk lebih fleksibel ke segala medan, karena nanti di bagian dalam juga mobil ini dilengkapi dengan sejumlah driving mode yang itu fokus ke jalan luar aspal. Tapi nanti akan kita lihat di dalam. Nah, sementara untuk bagian sampingnya menurut saya so-so, bagian belakangnya kembali keren sekali dengan lampu yang sama seperti XFC konsep. Lampunya LED, kemudian ada 5 bar LED yang itu biasanya hanya ada di mobil konsep. Ini dia namanya, X-Force. Untuk wheelbase, ini sekitar 12 cm lebih pendek dibandingkan Xpander karena dia tidak memerlukan 3 row. Dia hanya 2 row di bagian dalam. Mau tahu apalagi yang sama dengan Xpander? Mesinnya. Ini dia mesinnya. Baik tipe Exit maupun Ultimate memiliki mesin dan transmisi yang sama. Ini adalah mesin 1500 cc, 4 silinder, yang mana itu artinya sama dengan yang digunakan Xpander kalau nggak salah. Dan tenaganya pun juga sama, 105 PS dan torsi 141 Nm yang menggerakkan 2 roda depan lewat transmisi CVT. Transmisi CVT itu juga digunakan di Mitsubishi Xpander setelah facelift. Belum ada figur akselerasinya atau konsumsi bahan bakarnya, tapi kami prediksi bahwa walaupun mesin ini bukan yang paling bertenaga di kelasnya, tapi saat digunakan di Xpander, mesin ini terkenal halus dan konsumsi bahan bakarnya irit. Dan rasanya ini bisa diteruskan karakter iritnya itu walaupun sekarang menggunakan bentuk bodi sebuah SUV. Namun walaupun satu basis, mesinnya juga setipe dengan Xpander, tapi dari eksterior memang kembali lagi mobil ini berbeda karena dia juga sudah menganut bahasa desain Dynamic Shield yang terbaru. Dan lihat ini, pahatan-pahatan yang ada di bumper, kemudian di bagasinya ini juga sangat agresif, berani gitu desainer dari Mitsubishi ini. Serta kalau kita lihat bagasinya, Mitsubishi belum memberi informasi secara tepat kepada kami berapa liter kapasitas bagasinya, tapi mereka mengklaim bahwa ini adalah yang terbesar di kelasnya. Dan ini ada partisi, dan partisi ini soft ya sifatnya, jadi dia untuk menjaga privasi dari menjaga privasi dari barang-barang yang kita letakkan di bagasi. Nah, ini kita bisa masukkan seperti ini. Serta kalau misalnya kita tidak pakai, dia bisa dengan mudah dilipat seperti ini dan dimasukkan ke bagian bawah. Dan ngomong-ngomong, di sini juga masih ada ban serep, walaupun ukurannya bukan sama, tapi dia temporary. Dan di beberapa situasi punya ban serep itu lebih menenangkan dibandingkan cuman tire repair kit. Bagasinya sudah elektrik dan dia juga dilengkapi dengan kick sensor ya. Jadi kalau kita ada kuncinya di kantong kita nih, kebetulan saya ada kuncinya, kita tinggal ayunkan kaki ke bawah bagasi seperti ini, dia akan berkedip lampu sennya dan ada bunyi peringatan, kemudian dia akan membuka secara otomatis. Tapi memang power tailgate dan kick sensor ini hanya tersedia di varian Ultimate. Mitsubishi selalu hebat dalam merancang karakter bantingan kendaraannya. Kita bisa lihat di Pajero Sport, kemudian di Xpander, Xpander Cross, bantingannya itu cenderung dewasa, dan itu salah satunya karena menggunakan teknologi dari Lancer Evolution yang disesuaikan untuk Xpander. Nah, tidak berbeda untuk mobil ini, bahkan mobil ini sama seperti Xpander Cross menggunakan shock breaker yang ukurannya sama dengan yang digunakan Pajero Sport, yang menjamin bantingannya itu akan nyaman tapi tidak lemah. Tapi itu baru bisa kami ketahui nanti pada saat kami mengetes panjang mobil ini.
Tapi kalau dilihat dari track recordnya, Mitsubishi itu tahu bagaimana membuat sebuah mobil yang non sedan menjadi nyaman. Bagian belakangnya luar biasa ya, lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan legroom masih banyak sekali, bahkan di bawah kursi itu juga masih ada space yang banyak untuk menjulurkan kaki, serta headroom ini juga sangat-sangat memadai, dan yang paling istimewa adalah kenyamanannya. Pertama, dia empuk ya, ini benar-benar empuk. Bahannya juga halus dan busanya juga empuk. Kemudian kalau Anda butuh, Anda bisa ada armrest yang fungsional dan tingginya proper. Ini tingginya sama dengan sandaran tangan di kanan. Serta cup holder ini terletakkan di tengah yang kalaupun kita pakai, dia tidak mengganggu tangan sama sekali. Dibandingkan cup holder yang di bagian depan itu bisa mengganggu tangan kalau ada minuman. Tapi ini tidak sama sekali, jadi ini sangat proper armrestnya. Dan armrest ini ketika kita tegakkan, dia bisa menjadi sandaran untuk penumpang ketiga di tengah. Jadi tengah juga mendapatkan headrest, yang itu artinya benar-benar bagus. Faktor safety dari mobil ini, serta satu lagi, dia bisa di reclining. Dan ini recliningnya bisa sampai rebah sekali. Ini sangat-sangat rileks. Dan Anda bisa selonjor di sebuah compact SUV. Jadi kelihatan kalau Mitsubishi juga membawa faktor kenyamanan dari Xpander ke X-Force ini. Dan ini nyaman sekali belakangnya. Anda harus coba duduk di dalam untuk merasakan empuknya dan kelandaian dari sandarannya ini. Kemudian di belakang juga ada 2 buah ventilasi AC dan 2 buah USB slot. Nah, USB slotnya ini juga menarik. Yang satu USB biasa, yang satu USB-C. Jadi benar-benar future proof, dan Anda punya gadget dengan USB-C atau USB-A itu bisa terakomodir walaupun Anda duduk di bagian belakang. Nah, untuk materialnya sendiri, ini memang material keras ya. Tapi material kerasnya ini tidak terlihat murah, apalagi benar-benar diukir seperti diamond di sini. Seperti berlian, jadi ada konturnya. Sedangkan untuk sandaran tangannya ini empuk, serta untuk area di sekitar power window ini sudah menggunakan finishing piano black. Serta satu yang menarik perhatian saya, ini sistem audionya sudah menggunakan sistem audio premium dari Yamaha. Dan dari belakang sini Anda bisa melihat bagian depannya. Wow. Saya akan langsung ajak Anda ke kabin depan. Oke, sebelum ke depan ini saya akan tunjukkan beberapa hal yang spesial dari bangku belakang ini. Pertama, yang kiri dan kanan ini sudah Isofix standard. Jadi Anda kalau bawa bayi atau anak kecil, Anda tinggal bawa child seat yang standar Isofix, langsung tinggal kaitkan ke hooknya di sini dan anak Anda bisa berjalan dengan aman di dalam mobil. Kemudian bangkunya ini bisa dilipat secara fleksibel 40, 20, 40. Nah, ini di sini 20-nya. Jadi kalau Anda mau membawa barang yang panjang, Anda bisa lipat hanya bagian tengahnya saja, atau Anda bisa lipat 60 seperti ini, atau Anda bisa lipat semuanya. Ya, memang tidak rata 100%, tapi ini bisa secara signifikan menaikkan volume barang yang bisa Anda angkut dengan mobil ini. Wow, ini luar biasa bagian depannya. Ini adalah bagian depan sebuah compact SUV yang paling premium yang pernah saya lihat. Ini materialnya empuk di sini, dan ini dari kain ya. Jadi ada kesan premiumnya. Kemudian permainan warnanya, ada coklat di sini, kemudian di sini piano black. Jadi ini antara multimedia displaynya dan instrumennya ini menyambung lewat satu panel besar seperti ini, tapi diberi warna piano black sehingga terasa lebih mewah. Kemudian tombol-tombolnya, ini rasa menekannya pun bukan rasa murah, ini rasa premium juga. Sedangkan untuk sistem AC-nya ini mirip seperti yang digunakan di Xpander terbaru dengan
tombol besar yang sangat mudah untuk dioperasikan. Sedangkan untuk bagian konsolnya ini material plastik keras, tapi ada trim silver dan piano black juga di sekitar transmisinya. Armrestnya dengan material empuk, sandaran tangannya juga material empuk, dan material fabrik tadi yang seperti jahitan itu atau seperti anyaman itu juga sampai ke pintu. Dan di sini juga ada audio Yamaha-nya. Menurut keterangan Mitsubishi ini 8 speaker dan memberikan selain bass yang lebih kuat juga detail dari audionya yang membuat mobil ini suaranya seperti mobil premium. USB sama seperti belakang, ada USB A dan ada USB C. Dan untuk tipe Ultimate ini konektivitasnya sudah bisa Apple CarPlay secara wireless, juga Android Auto, dan untuk tipe yang Exit juga sudah bisa Apple CarPlay walaupun masih menggunakan kabel. Sekarang kita nyalakan dulu. Ini keren sekali instrumennya. Instrumennya full digital dan dia ada 3 bagian. Yang bagian kiri itu untuk suhu mesin, bagian kanan itu untuk bensin. Sedangkan yang di bagian tengahnya ini benar-benar full digital yang resolusinya bagus. Kemudian juga lengkap informasinya yang ada di dalam instrumen ini. Serta lihat ini multimedia displaynya. Selain menampilkan hiburan, dia juga bisa menampilkan sejumlah hal yang akan membuat adventure atau petualangan dengan mobil ini semakin mengasihkan. Lihat ada tilt angle-nya, ada kompasnya di sini, terus ada altitude-nya. Kita bisa ganti, ada G-force-nya juga, G-force meternya yang bisa keluar di layar multimedianya ini, dan ini besar ya. Instrumennya itu 8 inci dan yang ini 12,3 inci untuk layar multimedianya. Sedangkan untuk yang di tipe Exit, layar multimedia tengahnya ini lebih kecil, hanya 8 inci. Tapi untuk yang Ultimate, wow, ini proper, gambarnya jernih sekali. Kemudian resolusinya ini yang terbaik dari semua Mitsubishi yang pernah ada. Dan rasanya ini juga yang terbaik yang ada di segmen compact SUV. Wah, dia juga punya skor mengemudi. Nah, skor mengemudi ini akan melihat kebiasaan Anda mengemudi, dan untuk pertama kalinya mobil ini bisa dikoneksikan ke handphone Anda lewat fitur yang bernama Car Connectivity System. Jadi Anda tinggal download aplikasi dan Anda bisa terhubung dengan mobil. Posisi berkendara, mobil ini bisa diatur setirnya tilt dan teleskopik. Posisi berkendaranya mirip seperti yang ada di Mitsubishi Xpander dan artinya dia cukup ergonomis. Saya tidak ada masalah untuk duduk dengan nyaman di sini. Ada pengatur ketinggiannya kursinya, kemudian dia juga bisa reclining secara manual. Di sini ada laci cukup besar, kemudian ada glove box dengan ukuran yang normal. Serta dia juga sudah dilengkapi dengan rem parkir elektrik dengan fitur auto hold serta wireless charger. Nah, satu yang istimewa di mobil ini adalah drive mode-nya. Drive mode-nya bukan drive mode standar. Standar kan mobil drive mode itu eco, normal, sport. Kalau kita mau sport, kita tinggal pencet tombol di samping kanan tuas transmisi. Itu kalau mau sport. Tapi kalau drive mode ini, Anda bisa memilih antara normal. Nah, ini normal. Ada wet, jadi untuk jalan yang basah. Ada gravel untuk jalan berkerikil, dan ada lumpur. Jadi walaupun mobil ini bukan all wheel drive, tapi komputernya sudah bisa memanage penyaluran tenaga serta karakter dari traction control, stability controlnya itu untuk berbagai permukaan jalan yang memang secara spesifik membutuhkan penyetelan yang berbeda. Nano X untuk menghasilkan udara yang lebih bersih di kabin juga sudah hadir di tipe Ultimate, sedangkan di Exit belum. Kemudian mobil ini dalam keadaan standar sudah dilengkapi dengan cruise control. Mungkin untuk adaptive cruise controlnya kita harus nunggu adasnya dipasang, tapi minimal sekarang kondisi standar sudah ada cruise control. Kemudian ada pengaturan audio juga. Lampu untuk yang tipe Ultimate ini sudah auto. Dan untuk wipernya juga sudah auto. Jadi luar biasa, ini interior depannya ergonomis,
bentuknya keren, fiturnya banyak, layar multimedia dan layar instrumennya juga tidak membosankan untuk dipandang, serta mobil ini juga memberikan visibilitas yang baik ke segala sisi, bahkan sampai ke belakang. Oke, belakang mungkin nggak selebar samping atau depan, tapi masih cukup bagus visibilitas ke belakangnya. Walaupun sistem ADAS-nya belum lengkap, tapi mobil ini sudah punya blind spot warning, rear cross traffic alert, sensor parkir belakang, kamera parkir ke belakang, active stability control, dan active yaw control. Nggak sabar rasanya pengen nyetir mobil ini. Ini terkeren sih interiornya dibandingkan pesaing-pesaingnya. Bukan hanya untuk pasar Indonesia, nantinya mobil ini juga akan diekspor terutama ke negara-negara ASEAN. Dan kita menjadi basis produksinya. Makanya world premiere-nya pun dilakukan di Indonesia. Dan ini salah satu bukti bahwa ini benar-benar mobil pertama. Ini nomor sasisnya 000009. Jadi ini bahkan belum sampai 10 unit pertama yang diproduksi oleh pabrik Mitsubishi di Indonesia. Dan ini nantinya akan menghasilkan devisa juga untuk negara kita pada saat diekspor ke luar negeri. Dan ini adalah satu pemain yang paling menarik di kelasnya. Harga resminya sendiri sudah keluar pada saat video ini kami buat. Anda bisa cek di kolom deskripsi. Dan mobil ini benar-benar memiliki keunggulan di soal desain, kemudian fitur-fiturnya, dan dimensinya. Karena ini juga adalah salah satu yang paling besar di kelasnya. Tapi bagaimana impresi berkendaranya, rasanya di jalan, performanya, konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, itu baru bisa kami paparkan secara jelas setelah kami bisa meminjam mobil ini dalam jangka waktu yang panjang. Tapi untuk video first impression kali ini sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Anda mau lihat mobil ini secara langsung, Anda bisa langsung datang ke booth Mitsubishi di Gias 2023. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.